Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum pemirsa. Kembali kita lanjutkan rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Amin Nur Bait. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari Saudara Harindra Abidina. Ini terkait sholat ini Ustadz. Ya. Saya ingin menanyakan perihal qadha sholat. Saya dengar ada yang menyebut sholat dapat diqadha. Apakah benar demikian? Bila benar, bagaimana hukumnya dan tata cara melakukannya? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang waktu sholat, pelaksanaan sholat wajib telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang dibebankan bagi orang-orang yang beriman, mawquta yang dia dibatasi waktu. Karena itu pelaksanaan sholat wajib dibatasi dengan waktu awal dan waktu akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima orang yang melaksanakan salat sebelum masuk waktunya, sebelum masuk waktu awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menerima orang yang melaksanakan salat setelah keluar waktu. Karena salat dibatasi oleh dua waktu. Karena itu pada asalnya salat tidak sah kecuali dilakukan di waktu yang telah disediakan. Lalu bagaimana jika ada orang yang dia tidak bisa mengerjakan sholat di waktu yang telah disediakan, Seperti di kereta api, seperti orang yang melakukan safar, atau mungkin contoh realnya seperti orang yang dia kelupaan mungkin, atau dia ketiduran. Mengenai kasus semacam ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat di waktunya, atau dia kelupaan sehingga dia tidak bisa sholat pada waktunya, falyusalliha hina dzakaraha, maka hendaknya dia kerjakan sholat itu ketika dia ingat. Berarti kalau tidur ketika dia bangun. Kata Nabi SAW, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali ketika itu. Karena itu hadis ini menjadi pengecualian dari ayat yang tadi kita baca, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Menjadi pengecualian bahwa bagi mereka yang tidak bisa salat antara waktu yang disediakan, dia diperbolehkan untuk salat di luar waktu, ya, setelah waktunya habis, sebagai kafarah bagi orang yang lupa atau tidur di waktu asar setelah matahari terbenam, atau kasus yang lainnya. Nanti dia bisa kerjakan di waktu yang selesai waktunya sebagai kafarah baginya. Dan jika kita perhatikan dalam hadis ini hanya khusus bagi mereka yang punya udzur yang dihargai oleh syariat. Artinya di sana tidak ada unsur kesengajaan. Di sana tidak ada unsur kesengajaan, tapi karena faktor lupa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aqimis sholata lidzikri. Ingatlah salat atau tegakkanlah salat lidzikri, ketika kamu ingat aku. Dan tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud aqimis salata lidzikri adalah mengerjakan salat pada saat orang itu sebelumnya dia tidur atau dia terlupa, kemudian dia baru mengerjakan salat ketika dia sadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu khusus bagi mereka yang tidak sengaja sehingga tidak bisa salat di waktu yang telah disediakan, maka dia sholat di waktu setelah selesai waktu sebagai bentuk kafarah. Tapi bagi orang yang dia tahu bahwasanya dia belum sholat dan dia tahu batas waktu, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat di waktu yang telah disediakan. Dia tidak boleh secara sengaja menunda pelaksanaan sholat. Bagaimana kalau misalnya dia berada di sebuah tempat yang tidak bisa memenuhi syarat sholat? Misalnya dia di kendaraan yang tidak bisa wudhu, atau dia berada di tempat yang dia tidak bisa membersihkan najis yang ada di badannya atau yang ada di pakaiannya, sementara waktu sholat mau habis. Maka dalam kondisi ini dia boleh sholat
tanpa harus memenuhi persyaratan yang tidak mampu dia lakukan. Dan jika ada penggantinya maka dia ganti. Ini teorinya ya. Contoh yang ada penggantinya, misalnya dia tidak bisa wudhu maka diganti dengan tayamum. Kemudian kalau contoh yang tidak ada penggantinya, misalnya di pakaiannya ada najis, sementara dia tidak mampu untuk membersihkan najis itu karena tidak ada alat untuk membersihkannya, maka dia boleh sholat dalam kondisi ada najis di pakaiannya karena terpaksa. Tapi dia tidak boleh menunda. Dia tunggu sampai di rumah terus ganti pakaian pada waktu sholat sudah habis, nggak boleh. Harus dia kerjakan di tempat ketika dia tahu bahwasanya waktu sholat mau habis. Demikian, wallahu a'lam. Demikian jawaban dari Ustadz Ami. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami, tanya@konsultasisariah.com. Insya Allah pertanyaan yang dipilih akan kami bacakan pada video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com